Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya menyampaikan topik yang akan saya uraikan dalam pengukuhan guru besar saya yang berjudul Identifikasi Manipulasi Linguistik pada Teks, suatu pendekatan linguistik forensik. Sesuai dengan judul, saya ingin menyatakan bahwa manipulasi linguistik merupakan konsep kompleks yang melibatkan penggunaan bahasa dalam mempengaruhi atau mengendalikan pikiran, tindakan, atau persepsi orang lain, dan bagaimana bahasa didistorsi untuk memanipulasi keyakinan dan pikiran seseorang. Manipulasi linguistik juga dipandang sebagai strategi linguistik dalam berwacana yang berorientasi pada tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam psikologi, manipulasi digambarkan sebagai tindak tutur komunikatif tertentu dalam mempengaruhi objek. Objek diarahkan untuk bertindak sesuai dengan tujuan subjek. Hal ini berdampak tidak menguntungkan bagi objek komunikasi. Manipulasi ujaran adalah seleksi dan penggunaan sarana linguistik yang bertujuan untuk mempengaruhi penerima ucapan atau objek komunikasi. Penerima atau objek tidak menyadari adanya manipulasi dan menganggapnya sebagai bagian dari informasi objektif. Dalam konteks linguistik, manipulasi dapat melibatkan penggunaan sarana bahasa verbal dan nonverbal untuk mencoba mempengaruhi pendapat dan pikiran lawan bicara dan mendorong mereka untuk melakukan suatu tindakan. Penggunaan manipulasi bahasa disajikan melalui argumen atau informasi yang ambigu yang disajikan melalui teknik persuasi retoris. Analisis wacana memandang manipulasi sebagai suatu bentuk wacana argumentatif untuk mereproduksi dan memperkuat kekuatan dari kelompok tertentu. Apalagi itu membuat peran kunci bagi seorang manipulator yang memberikan dampak melalui wacana manipulatif. Dalam konsep pragmatik, manipulasi adalah konteks yang dikonstruksi secara sistemik. Ini membantu manipulator untuk menyampaikan informasi sedemikian rupa agar informasi yang diberikan dapat diterima oleh pikiran penerima teks. Dengan demikian, penerima teks mengikuti apa yang disarankan oleh manipulator. Menurut Fairclough dan Day, manipulasi ujaran adalah pelanggaran argumen. Mereka menyebutnya sebagai argumen semu atau shadow argumentation. Pandangan lain menganggap manipulasi sebagai sarana mencapai tujuan melalui persuasi. Namun, sebagian besar memandang manipulasi sebagai dampak pada orang dengan tujuan untuk membujuk berbuat sesuatu, untuk melaporkan beberapa informasi atau mengambil tindakan, atau untuk mengubah perilakunya. Responden mungkin melakukannya secara sadar atau secara tidak sadar, bertentangan dengan keinginan, pendapat, atau niatnya. Pengaruh diberikan dalam bentuk yang tersembunyi, bertentangan dengan keinginan dari objek pengaruh, yang direpresentasikan melalui bentuk verbal maupun simbolik dengan menggunakan bahasa. Dalam pendekatan yang paling umum dan masuk akal, manipulasi verbal ditargetkan berdampak pada penerima untuk mengubah perilakunya demi kepentingan manipulator dengan cara yang tidak patut. Manipulasi sebagai sebuah konsep memiliki konotasi positif. Sisi positifnya dipandang sebagai persuasi di mana orang dimaksudkan untuk memproses apa yang didapatkan secara verbal dan membuat keputusan berdasarkan penilaian. Manipulasi mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut. Manipulasi tidak dirasakan oleh objek yang terkena pengaruh, tidak hanya pada alam bawah sadar, tetapi juga pada alam sadar. Sikap seseorang terhadap objek dan fenomena dunia sekitar ditentukan dengan cara yang dipilih oleh manipulator untuk memperoleh tujuan. Distorsi diciptakan sebagai bentuk fakta nyata yang disinformatif dalam proses penciptaan ilusi dan harapan. Manipulasi menyiratkan penggunaan suatu bentuk pengaruh yang tidak sah melalui wacana dikarenakan adanya ruang antara bahasa dan kognitif. Dalam teori komunikasi yang didasarkan pada relasi antara rasio dan akal, manipulasi seringkali dipandang sebagai hilangnya atau kegagalan komunikasi secara etik. Manipulasi dianggap sebagai penyimpangan komunikasi. Para ahli yang menaruh perhatian pada manipulasi diskursif
mendasarkan studi mereka pada anggapan bahwa manipulasi adalah suatu bentuk persuasi yang merupakan suatu bentuk yang disebut sebagai persuasion monk atau persuasi menyimpang. Van Imeren misalnya, wacana manipulatif sebagai wacana keliru yang keluar dari cara persuasi yang etis dan rasional. Asumsi utama strategi manipulatif bahwa beberapa fitur pesan dimanipulasi dalam hal konten yang dikodekan tidak sesuai dengan standar komunikasi interaksi verbal. Dalam manipulasi, apa yang negatif harus disamarkan sebagai sesuatu yang positif, dan manipulasi itu memutar balikan fakta apa yang ada di benak pemikiran orang yang dituju. Sejalan dengan pemikiran ini, Perret membedakan antara berbohong dengan tindakan manipulatif verbal, di mana berbohong terbatas sebagai pembicara mengkomunikasikan sebuah proposisi yang salah yang menyesatkan pendengarnya sehingga membuat keyakinan baru. Sementara manipulasi dapat berfungsi dalam beberapa cara yang berbeda. Misalnya, komunikasi sebuah proposisi dapat menyesatkan lawan bicaranya sehingga melepaskan keyakinannya yang sah tanpa harus berbohong di pihak pembicara. Hal ini menunjukkan di luar analisis Perret bahwa kebenaran ternyata tidak cukup menjadi kriteria dalam mengkarakterisasi komunikasi manipulatif. Teknik manipulatif seperti stereotipisasi, distorsi informasi, pemalsuan fakta, dan sebagainya menunjukkan bagaimana teknik bahasa seperti perifrasa, antitesis, hiperbola dapat digunakan untuk memanipulasi opini pembaca. Dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi adanya manipulasi linguistik dapat dilihat penggunaan teknik bahasa, gaya bahasa yang digunakan, konteks, dan fakta yang digunakan dalam penyampaian teks. Temuan ini tentu saja dapat digunakan sebagai pendekatan dalam linguistik forensik untuk mengidentifikasi adanya teks-teks yang didistorsi maknanya oleh manipulator yang bertujuan untuk menggiring pada ruang kosong pikiran pendengar atau pembaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.